Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Farid Sustian. Dalam video kita kali ini, kita membahas mengenai PP 49 tahun 2022, yakni terkait dengan PPN yang dibebaskan ataupun tidak dipungut terkait dengan barang atau jasa kena pajak yang bersifat tertentu atau yang bersifat strategis. Nah, mungkin dalam video kali ini saya akan membagi beberapa part karena memang kalau di PP-nya sendiri, peraturan pemerintahnya sendiri, itu memang ada beberapa bab. Jadi nanti akan saya bagi ke dalam satu video mungkin dalam satu bab gitu ya. Gitu. Nah, untuk video kali ini atau untuk bab kali ini, kita akan membahas mengenai barang atau jasa kena pajak yang bersifat tertentu yang itu dibebaskan PPN-nya. Ini juga terkait kenapa ada PP. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kenapa ada PP 49 ini? Itu karena sebelumnya kan sudah ada terbit aturan mengenai Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana salah satu poinnya di Undang-Undang PPN itu menggeser dari yang awalnya kan kalau dulu PPN itu kan sifatnya negatif list ya, artinya yang ada di Undang-Undang PPN itu adalah yang tidak kena PPN. Sementara selain itu maka dianggap itu kena PPN. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP kemarin, barang-barang yang awalnya itu tidak kena PPN atau non BKP atau non JKP itu kemudian nanti digeser ke BKP bersifat tertentu atau BKP atau JKP yang sifatnya strategis. Nah, tertentu dan strategis ini itu biasanya mendapatkan fasilitas PPN. Entah itu dibebaskan, entah itu dipungut. Gitu. Nanti mungkin akan kita bahas ya bedanya antara dibebaskan dan juga tidak dipungut. Sederhananya saja, kalau dibebaskan itu biasanya PPN-nya gitu ya, mungkin kalau dari sisi kodenya sendiri dibebaskan itu biasanya menggunakan kode 08, sementara kalau tidak dipungut itu biasanya menggunakan kode 07. Sementara kalau dari sisi karakteristiknya sendiri itu biasanya kalau dibebaskan itu biasanya bersifat tertentu dan juga strategis ya. Tertentu itu biasanya terkait dengan hajat hidup orang banyak gitu. Sementara kalau strategis itu biasanya yang memang strategis dibutuhkan untuk perusahaan atau PKP tersebut. Contohnya barang modal atau suku cadang alutsista dan sebagainya. Itu biasanya bersifat strategis. Nah, kalau tidak dipungut, itu biasanya terkait dengan kawasan. Bisa jadi kawasan free trade zone, atau mungkin kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, dan sebagainya, itu biasanya menggunakan fasilitas PPN tidak dipungut. Itu sedikit gambaran ya, selain tadi ya perbedaannya nomor faktur dan juga pengenaan apa barang-barangnya ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, bab yang kedua dari PP 49 tahun 2022 mengenai PPN yang dibebaskan ataupun tidak dipungut. Oke, kita coba masuk ke slide-nya. Oke, dalam bab 2 kali ini tentang PP 49 tadi, materi yang dibawakan di sini adalah dibebaskan dari pengenaan PPN. Tadi ya, dibebaskan itu tidak 100% PPN-nya hilang, hanya memang itu dibebaskan. Jadi ada semacam ya syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah, untuk kali ini itu ada dua, impor dan atau penyerahan BKP. BKP itu barang kena pajak tertentu, atau penyerahan JKP jasa kena pajak tertentu. Apa saja kira-kira? Oke, kita masuk yang pertama adalah BKP tertentu terkait dengan vaksin polio dan vaksin COVID-19. Jadi sebenarnya tambahan dari aturan yang lama itu dimasukkan adanya vaksin COVID-19. Kalau yang dulu itu hanya vaksin polio saja. Gitu. Sekarang ditambahkan juga karena ya kemarin sempat terjadi pandemi COVID, jadi atas penyediaan vaksinnya sendiri itu statusnya adalah BKP tertentu. Jadi atas penyediaan vaksinnya itu dibebaskan PPN-nya.
Kalau polio itu sudah lama ya, itu sudah dari sejak aturan sebelumnya, sebelum adanya PP ini, itu ada di semula, kalau di sini semula itu PP 149 tahun 2000, yang diperbarui dengan PP 39 2003 dan juga KMK 370. Nah, kemudian di samping itu, BKP tertentu ini tidak memerlukan SKB atau surat keterangan bebas gitu ya. Jadi karena tadi PPN ini pada dasarnya dikenakan, hanya memang ada syarat dan ketentuannya. Nah, ada yang dibebaskan itu tanpa harus kita melakukan permohonan SKB, surat keterangan bebas tadi. Ada juga yang harus menggunakan SKB. Jadi kalau misalkan kita tidak mengajukan SKB, maka ya tetap akan kena PPN gitu. Contohnya nanti mungkin di video berikutnya ya terkait dengan kenapa harus ada SKB. Contohnya tentang impor atau perolehan barang modal misalkan. Itu harus ada SKB-nya gitu. Sementara kalau yang ini BKP tertentu yang vaksin polio dan COVID ini tidak perlu adanya SKB. Jadi misalkan katakanlah industri farmasi kita mau menyediakan vaksin gitu ya, vaksin polio dan COVID, ya sudah atas pembelian tersebut itu tidak dikenakan PPN atau dibebaskan PPN-nya. Seperti itu. Berikutnya masih tentang BKP tertentu, yakni tentang buku pelajaran sifatnya umum, kemudian kitab suci, buku pelajaran, dan di sini buku pelajaran agama. Jadi umum, kemudian kitab suci, dan juga buku pelajaran agama. Di sini, kalau yang buku pelajaran umum, ya sesuai dengan buku pendidikan ya. Jadi pelajaran umum sendiri ada yang sifatnya untuk pendidikan, ada juga yang untuk umum gitu. Pendidikan ya misalkan contohnya kalau di slide ada buku fiksi dan non fiksi gitu. Jadi novel itu juga dibebaskan PPN-nya gitu. Jadi misalkan Anda seorang penulis gitu ya, penulis novel, tenang aja itu tanpa PPN kok gitu. Jadi pada saat Anda menjual novel tersebut itu dibebaskan PPN-nya. Termasuk juga misalkan tadi ya terkait dengan kamus Inggris Indonesia, kemudian fisika, accounting dan sebagainya itu dibebaskan PPN-nya. Termasuk juga kalau misalkan ternyata itu dalam bentuk electronic book atau e-book gitu. Jadi termasuk juga e-book. Nah, kemudian yang jadi pengecualian adalah yang bersifat jurnal dan atau majalah. Jadi kalau yang sifatnya terbit rutin, kayak misalkan majalah itu kan masih terbit rutin ya gitu. Itu tidak bebas PPN. Jadi masih kena PPN gitu. Tapi kalau yang sifatnya tadi ya, yang sifatnya novel fiksi maupun buku non fiksi itu dibebaskan PPN-nya. Jadi dalam ini contohnya katakanlah kayak majalah Tempo, kemudian um, jurnal kesehatan dan sebagainya, itu apa namanya tidak dibebaskan PPN-nya. Kemudian ada juga kitab suci untuk agama apapun ya gitu yang diakui di Indonesia. Kemudian juga buku pelajaran agama. Buku pelajaran agama itu juga bebas PPN gitu. Nah, untuk aturannya sendiri itu semula di PP 149 tahun 2000, kemudian diperbarui di PP 38 tahun 2003, dan untuk aturan pelaksananya sendiri itu nanti ada di PMK nomor 5 tahun 2020 ya. Jadi nanti mungkin bisa di cross check kembali kira-kira mungkin di daftar itu di PMK-nya itu mungkin bisa ada list yang lebih detail lagi kira-kira buku apa saja yang dibebaskan PPN dan tidak dibebaskan PPN gitu. Oke, itu terkait dengan BKP tertentu yang bersifat tadi ya, yang buku tadi. Berikutnya, selain itu BKP tertentu dalam penanganan bencana alam dan non-alam yang bersifat nasional. Jadi ada critical point-nya di sini atau kata kuncinya adalah bencana alam dan non-alam yang sifatnya nasional. Jadi PPN dibebaskan atas impor atau penyerahan BKP yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan bencana
yang bersifat alam ataupun non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Nah, untuk bencana nasional sendiri sampai sekarang gitu ya, paling tidak di sini ada dulu ada gempa atau tsunami Flores tahun 92, kemudian ada tsunami Aceh tahun 2004 dan juga COVID-19 gitu. Jadi terkait dengan contohnya apa? Misalkan terkait dengan pengadaan tenda, kemudian eh, apa misalkan contohnya di sini perahu perahu karet, kemudian yang bersifat bantuan kayak tabung oksigen segala macamnya itu dibebaskan PPN-nya. Gitu. Dan ini masih tanpa SKB ya. Jadi langsung otomatis ketika kita mengimpor barang-barang ini semua itu sudah otomatis tanpa PPN atau dibebaskan PPN-nya. Yang diterima oleh ini ya lembaga yang memang eh, bertujuan untuk menangani bencana gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan biasa ya tetap kena PPN gitu ya karena memang eh, harus harus istilahnya lembaga khusus atau pemerintah daerah maupun pusat tadi. Nah, kemudian kita masuk ke JKP, jasa kena pajak tertentu. Yang pertama adalah jasa konstruksi tempat hanya untuk keperluan ibadah. Kalau normalnya jasa konstruksi itu akan kena PPN gitu. Sementara kalau di sini adalah jasa konstruksi yang hanya untuk pembangunan tempat ibadah. Nah, di sini keterangannya adalah jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor atau pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah saja. Jadi misalkan katakanlah jasa konstruksi untuk pembangunan masjid misalkan. Kalau pembangunan masjidnya sendiri yaitu bebas PPN, tapi kalau misalkan ternyata di sekitarnya, misalkan di sekitar masjid tersebut ada katakanlah um, misalkan aula atau gedung pertemuan misalkan atau semacam mungkin bazar atau mungkin kios-kios untuk UMKM dan sebagainya, ya itu berarti dikenakan konstruksi biasa gitu. Tapi kalau murni hanya untuk ibadah saja itu PPN-nya dibebaskan. Dan ini masih tanpa SKB juga eh, apa peraturan yang lamanya masih sama ya. Terakhir itu diubah dengan PP 38 tahun 2003 gitu ya yang sekarang sudah diubah ke PP 49 tahun 2022 ini. Gitu. Jadi kata kuncinya hanya untuk keperluan ibadah saja. Jadi selain itu kalau misalkan ada tambahan lain fasum lain misalkan yang bukan terkait dengan ibadah itu akan kena PPN seperti biasa. Kemudian berikutnya lagi, kalau tadi barang kena pajaknya, sekarang jasa kena pajak, jasa konstruksi masih sama terkait dengan pembangunan bagi korban bencana nasional. Kalau dulu misalkan, contoh pada saat tsunami Aceh, itu kan mungkin eh, kayak pembangunan kembali rumah-rumah penduduk ya, rumah penduduk, kemudian jalannya, kemudian fasilitas umumnya dan segala macam terkait dengan bencana nasional tadi itu dibebaskan PPN-nya gitu. Jadi kata kuncinya tadi ya di sini bencana nasional, jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan untuk korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian biayanya sendiri itu berasal dari APBN, APBD atau sumbangan. Gitu. Jadi kata kuncinya tadi ya terkait dengan bencana alam maupun non alam yang sifatnya nasional. Gitu. Saya contohkan tadi ya kayak rumah tsunami, jembatan yang terkait dengan bencana. Oke, itu tadi masih tanpa SKB di sini. Kemudian JKP tertentu selain jasa konstruksi dalam penanganan bencana nasional. Jadi masih dalam bencana nasional, tapi di sini bukan hanya jasa konstruksinya, gitu. Jadi JKP selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian atau lembaga itu masih dibebaskan PPN-nya. Contohnya apa? Kalau selain jasa konstruksi, misalkan di sini contohnya pengerukan lumpur misalkan gitu ya. Kalau bencana nasional misalnya kayak dulu tsunami Aceh itu kan ya
kadang lumpurnya dari laut sampai ke darat gitu, pembersihan jalan-jalan segala macam itu juga termasuk jasa atau JKP tertentu. Misalkan atau fasilitas WC umum, kemudian pengantaran bencana gitu ya, sumbangan bencana itu juga termasuk, catering misalkan untuk bencana, dan juga jasa kebersihannya itu juga masih dalam rangkaian untuk penanganan bencana nasional. Jadi atas jasa-jasa ini itu tidak dikenakan PPN. Termasuk juga tadi ya, COVID itu adalah bencana nasional. Hanya sekarang kan kalau nggak salah, ya pandemi COVID itu sudah berakhir, jadi harusnya bencana nasional COVID itu sudah dicabut ya, gitu. Oke, oke. Itu saja untuk yang bab 2 terkait dengan tadi ya, PPN yang dibebaskan atas BKP atau JKP tertentu yang itu dibebaskan PPN gitu. Kalau tadi saya rangkum paling tidak ada 4 tadi ya, terkait dengan yang pertama adalah em, kalau JKP itu terkait dengan bencana, kemudian untuk jasa konstruksinya sendiri, kalau BKP itu adalah buku tadi ya, buku agama, buku kitab suci atau yang fiksi dan non fiksi. Kemudian ada juga tadi terkait dengan kalau yang pertama tadi vaksin ya di sini. Oke, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, materi materi hari ini, ya ini tentang membedah PP 49 tahun 2022 gitu. Jadi semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin pengusaha atau konsumen yang terkait masih seputar um, tadi ya, terkait penulis mungkin, atau mungkin um, jasa konstruksi mungkin dan sebagainya gitu. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya, mungkin akan menyambung tentang PP 49 tadi. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.